siswa kelas 7, selamat datang ya di channel ini. Kali ini kita akan membahas soal bab 1, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Yuk kita cek videonya. Mari kita bahas uji kompetensi bab 1, objek IPA dan pengamatannya. Kita mulai langsung ya. Soal nomor 1. Seorang siswa membandingkan gambar bakteri yang ia amati di bawah mikroskop dengan gambar bakteri yang ada di buku paket. Kegiatan yang dilakukan siswa tersebut termasuk ke dalam tahap. Nah, kita di sini lihat dia membandingkan ya. Kata kuncinya di sini adalah membandingkan gambar bakteri di bawah mikroskop dengan gambar bakteri dari buku paket. Berarti karena dia membandingkan, berarti dia masuk ke dalam tahap ya, ini tahap menganalisis data. Karena yang B melakukan eksperimen. Kalau melakukan eksperimen, dia di sini tidak hanya mengamati satu objek, tapi dia sudah membandingkan. Jadi ini salah. Kemudian yang C merumuskan masalah. Bukan ya. Kemudian yang D merumuskan hipotesis atau dugaan sementara, juga tidak, karena dia hanya membandingkan ya. Berarti ini juga salah. Jawabannya adalah A. Yang kedua, perhatikan pengukuran berikut. Nih, kita bisa melihat pengukuran MISTAR di sini ya. Hasil pengukuran dari gambar tersebut adalah, kita lihat ini dari awal ini ya. Dari awal dia sampai 13, 14, 15 dan 16. Kalau MISTAR dia biasanya satuannya adalah sentimeter ya, sentimeter. Nah, kemudian kita lihat di sini setelah 16 kita lihat di bagian tengah-tengahnya ini ada skala yang kecil ini ya. Jadi setiap antara 15 dan 16 ada skala ini. Antara 14 dan 15 juga ada skala ini. Sehingga ini menunjukkan setengah ya. 15 ke 16 ini di tengah-tengahnya. Jadi ini 15,5. Nah, kalau ini di tengah-tengahnya lebih ke kanan ya. Jadi dia hasil pengukuran dari gambar ini sedikit di kiri daripada garis tengah-tengah ini. Berarti kita bisa simpulkan bahwa ini kurang dari 16,5 ya, tapi kurang sedikit sekali. Yaitu jawabannya adalah 16,4 ya. Jadi ini. Kenapa tidak yang D? Karena satuannya adalah milimeter. Sedangkan senti biasanya kita ukur adalah satuannya sentimeter ya. Kemudian lanjut ke soal yang ketiga. Berikut aspek penting dalam melakukan pengukuran perlu diperhatikan agar menghasilkan pengukuran yang benar dan akurat, kecuali. Karena ada kecualinya di sini, berarti kita mencari yang salah ya. Yang salah kita cari. Nah, ini yang penting dalam pengukuran, ini ketepatan atau akurasi ya, jelas ini penting ya. Ketepatan atau akurasi dari alat tersebut. Kemudian kalibrasi alat juga perlu, penting. Yang ketiga, kemampuan pengukuran. Nah, kalau kemampuan pengukuran ini berkaitan subjektif, jadi tergantung orang yang ukur. Jadi ini bukan ya. Terus ketelitian atau presisi dari alat juga sangat penting. Jadi karena kecuali, jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 4, yaitu 1 mol sama dengan jumlah zat yang mengandung satuan elementer sebanyak atom di dalam titik-titik kilogram karbon 12. Jadi yang ini jawabannya ini ada ya. Karbon 12 berarti mempunyai berat 0,012. Jadi jawabannya yang D. Lanjut kita ke soal nomor 5. Berikut benda yang dapat diukur dengan mikrometerskop. Ya, mikrometerskop ini adalah alat ukur untuk benda-benda yang tidak terlalu tebal. Dalam kata lain itu adalah benda-benda yang tipis ya, yang tipis, karena mikrometerskop ini mempunyai ketelitian 0,01 mm. Ya, jadi
Mana yang kira-kira dapat diukur? Kalau A besi, tergantung ukurannya ya. Yang B diameter kawat. Wah, ini bisa jadi ya, karena diameter kawat itu sangat kecil. Kemudian C kayu. Kayu ini besar. Kemudian D, yang D onderdeer kendaraan yang berukuran besar. Oh, pasti tidak bisa. Jawabannya adalah yang B. Ya, diameter kawat, karena itu adalah diameternya sangat-sangat kecil. Lanjut ke soal nomor 6. Stopwatch merupakan alat ukur yang memiliki ketelitian cukup baik, yaitu sampai titik-titik sekon. S ini artinya lambang sekon atau detik ya. Kalau stopwatch punya akurasi atau ketelitian yang sampai ini ya, 0,1 sekon. Lanjut soal nomor 7. Satuan untuk besaran panjang dapat menggunakan satuan. Nah, ini besarannya panjang. Panjang berarti satuannya bisa adalah A ya, kaki. Karena dia bisa mengukur panjang dengan menggunakan kaki, walaupun dia bukan satuan internasional atau bukan satuan baku. Kalau ton satuan dari berat atau massa. Kilogram juga sama, dan gram juga untuk massa atau berat. Lanjut nomor 8. Neraca 3 lengan umumnya memiliki kapasitas 610 gram dengan ketelitian sama. Ini ketelitiannya adalah 0,1 gram ya. Nomor 9. Nilai konvensi, maksudnya nilai konvensi untuk besaran waktu 1 menit adalah titik-titik sekon. Berarti tinggal kita kalikan saja. 1 menit kali atau sama dengan berapa? 60 sekon ya. Berarti 1 kali 60 ya, 60 sekon. Kalau disuruh mencari besaran waktu atau konversi, ini konversi maksudnya waktu 1 jam ya, 1 kali 60 kali 60 yaitu segini ya, 3600. Berarti ini adalah 1 jam yaitu 3600 sekon. Lanjut ke soal nomor 10. Seorang siswa melakukan pengukuran benda dengan hasil sebagai berikut. Ini ya, hasil pengukuran siswa tersebut yang termasuk besaran pokok ditunjukkan oleh nomor. Nah, untuk besaran pokok itu sendiri kalian sudah tahu ya, pasti ada 7 besaran pokok dengan singkatan PA, PU, Jum, Inten, Su, Wa ya, ada 7. Jadi apa ini? Panjang, kuat arus listrik, jumlah zat, intensitas cahaya, suhu, massa, dan waktu. Kita hanya lihat depannya ya. Suhu termasuk enggak? Ya, termasuk. Berarti ini adalah besaran pokok. Kemudian luas meja. Oh, tidak ada di sini. Berarti salah. Terus tinggi. Nah, tinggi di sini sama dengan panjang, jadi dia termasuk. Kemudian yang keempat, massa. Nah, massa ada ya, juga termasuk. Nih, sudah ada 3. Berarti jawaban nomor 10 adalah 1, 3, dan 4. Yang ini ya, yang B, 1, 3, dan 4. Yuk lanjut ke soal nomor 11. Nah, perhatikan pengukuran ketebalan suatu benda dengan mikrometer berikut. Nah, ini hasil pengukuran menunjukkan titik-titik milimeter. Nah, di sini kalau kita lihat gambarnya di sini agak kurang jelas karena di sini skala utamanya tidak ada angkanya. Jadi kita tidak bisa menebak ini angka dari berapa dia mulainya untuk mengukur ya. Jadi soal ini kita lewatkan saja. Lanjut ke soal nomor 12. Besarnya tebal koin yang diukur menggunakan
mikrometer skrup berikut adalah, nah di sini mikrometer skrup ini mempunyai ketelitian hingga 0,01 mm ya. Kemudian di sini kita lihat di bagian kiri ini menunjukkan skala utama dan yang di sebelah kanan ini menunjukkan skala nonius ya. Jadi untuk mengukurnya kita tulis dulu skala utama. Ada skala nonius. Nah, skala utama kita lihat dari 0 ya. Beda dengan soal nomor 11 tadi, tidak ada angkanya. Kalau ini ada angkanya dimulai dari 0. Jadi kita bisa tahu ya awalnya. Nah, kita lihat di garis yang bagian atas. Garis bagian atas ini ada dari 0, di sini ada 1, kemudian di sini ada 2, dan di sini ada 3 garisnya, tapi sangat berimpit sekali. Ya, 3 ya, berarti skala utamanya kita bisa tulis 3,00. Kenapa 2 angka di belakang koma? Karena seperti tadi mikrometer skrup punya ketelitian 0,01, berarti ada 2 angka di belakang koma. Jadi kita harus buat juga seperti itu di skala utama. Satuannya milimeter. Kemudian skala noniusnya berapa? Lihat di bagian kanan. Nah, dari skala utama ini punya garis, kemudian garis ini berimpit dengan angka berapa? Nah, kita lihat garis skala utama ini berimpit dengan 1 angka di atas 5 ya. 1 angka di atas 5 ini ada angka 6. 6 kita bisa ada garis juga di atasnya sampai dia angka 10. Jadi 6, 7, 8, 9, 10. Jadi benar ini angka 6. Gimana cara nulisnya di sini? Tulis dia 0,06. Kenapa begitu? Karena dia adalah skala nonius. Ya, skala nonius. Kalau di sini dia berhimpitnya di angka 10, di sini kita tulis 0,10 atau 0,10 seperti itu. Ini milimeter. Kemudian hasil pengukurannya kita tambah saja. 0 tambah 6, 6. 0 tambah 0, 0. Ini isi koma. 3 ya. 3,06 milimeter. Ya. Nah, di sini salah ya. Ini satuannya di sini adalah senti. Ini salah. Harusnya ini milimeter. Lanjut ya, soal nomor 13. Volume benda padat yang bentuknya tidak beraturan dapat diukur dengan alat. Nah, volume kita harus mengukur volume di sini benda padat yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya misalnya batu ya, batu kan bentuknya tidak beraturan dan dia juga adalah benda padat. Gimana cara mengukur volumenya? Nah, yang A dan B ini adalah mikrometer skrup dan jangka sorong. Ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang ya. Jadi ini salah, yang ini salah. Gelas ukur ya bisa jadi. Terus neraca, sedangkan kalau neraca ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur massa ya. Jadi ini juga salah. Jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 14. Satuan SI dari kecepatan adalah, nah, satuan SI, satuan internasional dari kecepatan. Nah, kecepatan di sini merupakan hasil pembagian antara jarak dibagi dengan waktu tempuh. Waktu ya. Jadi jarak ini sama dengan satuannya dengan panjang. Jadi satuannya adalah meter. Kemudian waktu satuan internasionalnya adalah sekon. Jadi kecepatan
satuannya adalah meter per sekon. Kalau disingkat menjadi M per S ya. Jawabannya yang B. Ya, yang ini salah ya. Kilometer bukan, karena kilometer bukan satuan internasional dari panjang ya. Kalau kilogram yang ini juga bukan menunjukkan jarak, namun menunjukkan massa. Jadi ini A dan C salah ya, dan D juga salah karena ini kilometernya bukan satuan internasional. Kemudian soal nomor 15, lengan ketiga pada neraca 3 lengan menunjukkan desimal titik-titik gram. Ya, menunjukkan 0 sampai 10 gram ya. Lanjut ke soal nomor 16. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur digunakan sebagai satuan ya. Jadi pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan apa yang diukur atau besaran yang diukur dengan alat ukur sebagai satuannya gitu. Nomor 17, alat ukur panjang yang memiliki tingkat ketelitian 0,01 mm adalah ini ya, mikrometer skro ya. Mistar ini senti satuannya ya, jangka sorong 0,1 bukan 0,01. Roll meter tambah besar lagi ya. Jadi itu salah. Nomor 18, alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah, wah ini sudah pasti jawabannya termometer ya. Nomor 19, Dina mengukur tinggi tanaman cabai di kebunnya menggunakan mistar sebesar 28 cm. Seminggu kemudian Dina mengukur kembali tinggi tanaman cabai sebesar 30,8 cm. Pertumbuhan tanaman cabai Dina titik-titik cm per hari. Caranya adalah, ini adalah berat akhir setelah seminggu itu dikurangi berat awal. Jadi caranya adalah 30,8 cm dikurangi dengan 28 cm. 28 cm, 0 ya, karena ini biar sama angkanya satu angka di belakang koma ya. Dikurang sekarang. Dikurang 8 dikurang 0 8. Isi koma 30 10 kurang 8 ini minjem 1, berarti 10 dikurang 8 adalah 2. Yang ini karena sudah dipinjam jadi 2. 2 kurang 2 ya 0, habis ya. Jadi jawabannya 2,8 cm. Nah, 2,8 cm ini adalah pertumbuhannya dia, pertumbuhan tinggi cabai selama seminggu. Berarti dia nyuruh kita untuk mencari hari kan, berapa sentimeter per hari. Jadi kita bagi ini, dibagi 2,8 dibagi 7 ya. Kalau kalian susah membagi 2,8 dibagi 7 kali 10 dulu ini. Di sini kali 10 kan menjadi 28 kan? 28. Karena dikali 10 ini kita tambah. Di sini 0, di hasilnya. Karena ini sudah dikali 10 ya. Sekarang 28 dibagi 7 berapa? Oh, dapatnya 4. Berarti 4 ya. 4 dikali 7 28 ya. 28 kurang 28 ya, hasilnya harus 0. Berarti hasilnya adalah 0,4. Ada nggak 0,4 di sini? Oh, nggak ada. 0,4 kita rubah dulu. 0,40. Ini sama ya. 0,4 dengan 0,40. Jawabannya B. Kemudian soal nomor 20. Perhatikan tabel berikut. Nah, ini ada tabel besaran dan satuan. Berdasarkan tabel tersebut, yang termasuk kelompok besaran turunan dan satuannya dalam sistem internasional ditunjukkan oleh nomor. Nah, seperti yang
tadi kalian harus hafal yang mana besaran pokok dan yang mana besaran turunan ya. Kalau di sini seandainya kalian tidak hafal besaran turunan yang mana, kalian cukup tahu besaran pokok saja yang ada 7 ya. Yang lain dari 7 itu berarti termasuk ke dalam besaran turunan. Kita mulai. Nomor 1, volume tidak ada di dalam besaran pokok, berarti ini adalah besaran turunan. Kuat arus listrik dia besaran pokok. Intensitas cahaya dia besaran pokok. Tegangan listrik besaran turunan. Tekanan besaran turunan juga. Jadi jawabannya 1, 4, dan 5 yang B. Ya, baik. Sekian pembahasan soal bab 1. Semoga dapat dipahami. Selamat belajar.